Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hujan turun deras di luar rumah kontrakan kecil kami. Atap seng berisik diterpa air, sementara aku duduk di depan meja makan yang sudah mulai rapuh. Di depanku, Bima menatap layar laptopnya dengan wajah penuh tekanan. Modalnya kurang, Alia, kalau begini usahaku nggak akan jalan, katanya pelan. Aku menatapnya. Laki-laki yang sudah 5 tahun menjadi suamiku itu terlihat sangat lelah. Rambutnya berantakan, matanya sembab karena kurang tidur. Bima punya mimpi besar. Dia ingin membuka usaha distribusi bahan bangunan. Katanya, kalau usaha itu berhasil, hidup kami akan berubah. Selama ini aku selalu percaya padanya. Kurang berapa? Tanyaku hati-hati. Bima menghela napas panjang. Sekitar 30 juta lagi. Aku terdiam. Jumlah itu besar untuk kami. Sangat besar. Tabungan kami sudah habis dipakai untuk memulai usaha. Itu. Bahkan motor satu-satunya sudah dijual 2 bulan lalu. Aku menunduk menatap kedua tanganku. Di jari manisku masih ada cincin emas pemberian ibu saat aku menikah. Di lemari juga ada beberapa perhiasan lain, kalung, gelang, dan anting yang kukumpulkan sejak sebelum menikah. Itu semua kenangan. Itu juga satu-satunya harta berhargaku. Namun ketika aku mengangkat wajah dan melihat Bima, hatiku terasa berat. Dia terlihat begitu putus asa. Alia, katanya lirih. Kalau gagal sekarang, semua yang sudah kita lakukan sia-sia. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke kamar, lalu membuka lemari kecil di sudut ruangan. Kotak perhiasan merah itu masih ada di sana. Tanganku gemetar saat membukanya. Kilau emas langsung menyambutku. Cincin, gelang, kalung. Semua kenangan masa mudaku. Aku menelan ludah. Lalu aku menutup kotak itu dan membawanya keluar. Bima menatapku bingung saat aku meletakkannya di meja. Alia, itu apa? Aku tersenyum kecil meski hatiku terasa perih. Jual saja semuanya. Mata Bima langsung membesar. Alia, jangan bercanda. Aku serius, kataku pelan. Kalau ini bisa membuat usahamu berhasil, aku rela. Dia menatapku lama. Lalu tiba-tiba memelukku erat. Aku janji, Alia, suatu hari nanti aku akan menggantinya dengan yang lebih mahal. Aku akan membuatmu hidup seperti ratu. Aku tersenyum di pelukannya. Saat itu aku percaya. Aku benar-benar percaya. Aku tidak tahu bahwa 5 tahun kemudian, laki-laki yang sama akan berdiri di depanku dan berkata sesuatu yang menghancurkan hidupku. Keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahmu lagi. Dan saat hari itu datang, aku sadar. Semua pengorbananku ternyata tidak pernah berarti apa-apa baginya. Dan saat hari itu datang, aku sadar. Semua pengorbananku ternyata tidak pernah berarti apa-apa baginya. Tapi sebelum hari itu benar-benar terjadi, ada perjalanan panjang yang dulu kupikir adalah awal kebahagiaan kami. Setelah aku menjual semua perhiasanku, usaha Bima akhirnya benar-benar berjalan. Awalnya kecil. Sangat kecil. Kami hanya menyewa gudang sempit di pinggir kota. Setiap pagi aku membantu mencatat pesanan, sementara Bima pergi menemui pelanggan dengan motor pinjaman dari temannya. Aku tidak pernah mengeluh. Aku memasak untuknya, menemaninya bekerja sampai malam, bahkan sering ikut mengangkat barang di gudang. Bima selalu berkata dengan penuh keyakinan. Percaya sama aku, Alia. 5 tahun lagi hidup kita pasti berubah.
Dan ternyata dia benar. Dalam 2 tahun saja, usaha Bima berkembang pesat. Gudang kecil itu berubah menjadi gudang besar. Truk mulai keluar masuk membawa material bangunan. Nama perusahaan Bima mulai dikenal banyak kontraktor. Aku masih ingat hari ketika Bima pulang membawa kabar besar. "Alia, kita dapat proyek besar," katanya dengan wajah berseri. Aku langsung memeluknya. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Kami menangis bersama malam itu. Kupikir itulah awal kebahagiaan kami. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Bima semakin jarang pulang ke rumah. Awalnya dia bilang sibuk mengurus proyek. "Aku harus sering ketemu klien," katanya. Aku percaya. Namun lama-lama aku mulai merasa ada yang berbeda. Bima yang dulu selalu bercerita tentang harinya, sekarang lebih sering diam. Bima yang dulu makan bersamaku setiap malam, sekarang sering pulang tengah malam. Suatu malam aku bertanya dengan hati-hati, "Kamu capek banget ya sekarang?" Bima hanya menjawab singkat, "Namanya juga kerja." Nada suaranya dingin. Tidak seperti dulu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia hanya lelah. Lagi pula usaha memang sedang berkembang pesat. Beberapa bulan kemudian, Bima membeli rumah baru. Rumah yang sangat besar dibandingkan kontrakan kami dulu. Ketika pertama kali masuk rumah itu, aku sampai tidak percaya. Ruang tamunya luas. Dapurnya modern. Halaman belakangnya bahkan punya taman kecil. Aku menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Kita benar-benar berhasil ya? Bima tersenyum tipis. Iya. Semua karena kerja kerasku. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Kerja kerasku? Bukan kita lagi? Aku menepis pikiran itu. Mungkin aku terlalu sensitif. Namun perubahan Bima semakin terasa. Dia mulai sering membeli pakaian mahal. Mobil baru. Jam tangan mahal. Dan suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang. Sebuah pesan masuk ke ponsel Bima yang tergeletak di meja. Nama pengirimnya hanya satu kata. Eli. Aku tidak berniat mengintip. Tapi kalimat yang muncul di layar membuat jantungku berdebar. Terima kasih untuk makan malam tadi. Aku senang sekali. Tanganku langsung dingin. Makan malam? Dengan siapa? Saat itu aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin hanya klien. Mungkin hanya rekan bisnis. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa ada sesuatu yang perlahan merusak rumah tanggaku. Dan aku belum tahu bahwa wanita bernama Eli itu akan menjadi awal dari kehancuran hidupku. Awalnya aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin hanya klien, gumamku waktu itu. Namun rasa tidak tenang di hatiku semakin besar setiap hari. Bima semakin berubah. Dia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Jika kutanya, jawabannya selalu sama. Rapat, meeting, atau urusan proyek. Dulu aku selalu percaya. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Suatu sore, aku memutuskan datang ke kantor Bima untuk membawakan makan malam. Aku pikir dia pasti lelah bekerja. Aku memasak makanan favoritnya sejak siang. Ayam kecap, sup hangat, dan sambal kesukaannya. Dengan hati senang, aku datang ke kantor barunya yang megah. Gedung itu membuatku kagum setiap kali melihatnya. Siapa sangka, usaha kecil yang dulu kami mulai dari gudang sempit kini berubah menjadi perusahaan besar.
Resepsionis menyapaku dengan ramah. Ibu mau bertemu Pak Bima. Aku tersenyum. Iya, saya istrinya. Dia terlihat sedikit ragu, tapi akhirnya menunjuk ke arah ruang kerja Bima. Aku berjalan pelan ke sana. Namun langkahku tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara tawa dari dalam ruangan. Suara tawa perempuan. Aku berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Dan saat aku mengintip ke dalam, dunia rasanya runtuh. Di sana, aku melihat Bima duduk sangat dekat dengan seorang wanita cantik berpenampilan elegan. Wanita itu tertawa manja sambil menyentuh lengan Bima. Dan yang membuat dadaku sesak. Bima tidak menolak sentuhan itu. Dia malah tersenyum. Senyum yang dulu hanya kulihat saat dia bersamaku. Tanganku gemetar. Kotak makanan yang kubawa hampir jatuh. Saat itu juga pintu terbuka. Wanita itu berdiri di hadapanku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Lalu tersenyum tipis. Oh, kamu Alia ya? Aku terdiam. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu merapikan rambutnya dengan anggun. Aku Eli. Nama itu seperti petir yang menyambar dadaku. Bima langsung berdiri. Alia, kamu ngapain ke sini? Nada suaranya tidak terdengar senang melihatku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma mau bawakan makan malam untukmu. Tanganku mengangkat kotak makanan itu. Namun Eli tiba-tiba tertawa kecil. Oh, jadi ini istrimu, katanya santai. Kalimat itu terdengar merendahkan. Aku menatap Bima. Menunggu dia membelaku. Menunggu dia mengatakan sesuatu. Tapi Bima hanya menghela napas panjang, seolah aku adalah masalah yang mengganggu pekerjaannya. Lain kali jangan datang ke kantor tanpa bilang dulu, katanya dingin. Hatiku terasa hancur saat itu juga. Aku bahkan belum tahu bahwa wanita bernama Eli itu bukan sekadar rekan bisnis Bima. Dia adalah wanita yang diam-diam sudah mengambil tempatku di hati suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, beberapa bulan kemudian, wanita itu akan tinggal di rumah yang dulu kubangun bersama Bima dengan seluruh pengorbananku. Awalnya aku tidak percaya hal itu benar-benar akan terjadi. Aku masih mencoba mempertahankan rumah tanggaku. Malam setelah kejadian di kantor itu, aku menunggu Bima pulang dengan hati gelisah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya suara mobilnya terdengar di halaman. Aku segera berdiri. Begitu Bima masuk ke rumah, aku langsung bertanya. Siapa sebenarnya Eli? Bima membuka jasnya dengan santai, seolah pertanyaanku tidak penting. Dia partner bisnis. Partner bisnis sampai makan malam berdua? Sampai menyentuhmu seperti itu? Suaraku mulai bergetar. Bima menatapku dengan wajah datar. Kamu terlalu berlebihan. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku ini istrimu, Bima. Wajar kalau aku bertanya. Bima tiba-tiba menghela napas kesal. Alia, aku capek. Jangan mulai drama. Drama? Aku menatapnya tidak percaya. Aku sudah mendukungmu sejak awal, kataku dengan suara hampir pecah. Aku menjual semua perhiasanku demi usahamu. Aku membantu di gudang. Aku menemanimu saat kita tidak punya apa-apa. Bima hanya diam beberapa detik. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat tubuhku terasa dingin. Itu masa lalu. Aku merasa seperti ditampar. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, sikap Bima semakin berubah. Dia semakin sering bersama Eli. Bahkan foto mereka mulai muncul di media sosial perusahaan.
Mereka terlihat sangat dekat. Sangat akrab. Sementara aku, semakin merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Sampai suatu sore yang tidak akan pernah kulupakan. Hari itu aku sedang duduk di ruang tamu ketika mobil Bima berhenti di depan rumah. Aku bangkit untuk menyambutnya. Namun langkahku langsung berhenti ketika melihat seseorang turun dari mobil itu bersama Bima. Ellie. Wanita itu berjalan masuk ke rumahku dengan langkah percaya diri. Seolah-olah dia memang pantas berada di sana. Aku menatap Bima dengan bingung. Kenapa dia ke sini? Bima menjawab dengan santai. Dia akan tinggal di sini untuk sementara. Duniaku terasa runtuh dalam 1 detik. Apa maksudmu, tinggal di sini? Ellie tersenyum tipis sambil melihat-lihat rumah. Rumahnya bagus juga ya. Aku menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Ini rumah kita, Bima. Namun jawaban Bima benar-benar menghancurkan hatiku. Ini rumahku. Aku yang beli. Tubuhku terasa lemas. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Lalu Ellie berjalan mendekat padaku. Dia menatapku dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Tenang saja, katanya pelan. Aku tidak akan mengganggu kalau kamu tahu tempatmu. Saat itu juga aku sadar. Aku bukan lagi wanita yang dihormati di rumah ini. Aku hanya seseorang yang sedang perlahan disingkirkan. Dan aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar dalam hidupku akan terjadi beberapa hari kemudian. Saat Bima berdiri di depanku dan mengatakan sesuatu yang benar-benar menghancurkan hidupku. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Sejak Ellie tinggal di rumah itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Dia bertingkah seolah-olah rumah itu miliknya. Dia memerintah pembantu. Dia mengatur dekorasi rumah. Bahkan dia duduk santai di kursi yang dulu selalu menjadi tempatku menunggu Bima pulang. Sementara aku seperti tamu yang tidak diinginkan. Suatu malam, aku mendengar suara tawa dari ruang makan. Ketika aku berjalan mendekat, kulihat Bima dan Ellie sedang makan malam bersama. Meja makan yang dulu selalu kami pakai berdua kini terasa seperti milik mereka. Ellie menatapku dengan senyum tipis. Oh, Alia, kamu belum tidur. Nada suaranya terdengar seperti ejekan. Aku tidak menjawab. Aku menatap Bima. Bima, kita perlu bicara. Bima terlihat kesal. Apalagi sekarang. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa dia tinggal di rumah kita? Bima berdiri dari kursinya. Lalu menatapku dengan wajah dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Alia, aku capek dengan semua ini. Aku menggigit bibirku. Capek dengan apa? Bima menghela napas panjang. Capek dengan kamu. Kalimat itu membuat dunia terasa berhenti. Ellie berdiri di sampingnya, menatapku dengan ekspresi puas. Kemudian Bima mengatakan sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Aku dan Ellie akan menikah. Kakiku terasa lemas. Menikah? Aku hampir tidak bisa berbicara. Kamu sudah punya istri? Teriakku dengan suara pecah. Bima menatapku tanpa rasa bersalah. Aku akan menceraikanmu. Air mataku akhirnya jatuh. Setelah semua yang kita lalui, suaraku gemetar. Aku menjual semua perhiasanku demi usahamu. Aku menemanimu saat kita tidak punya apa-apa. Namun Bima hanya berkata dingin. Itu pilihanmu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadaku berkali-kali. Aku menatapnya dengan mata penuh luka.
Apa kamu benar-benar bisa melupakan semuanya begitu saja? Bima menatapku dengan tatapan datar. Lalu dia menunjuk ke arah pintu depan. Dan mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahmu lagi. Tubuhku terasa seperti kehilangan seluruh kekuatan. Rumah yang dulu kubangun bersama mimpi dan pengorbanan. Kini bukan milikku lagi. Aku berjalan perlahan ke kamar. Tidak banyak yang kubawa. Hanya sebuah tas kecil berisi beberapa pakaian. Saat aku berjalan keluar rumah, hujan mulai turun. Langkahku berhenti sebentar di depan pintu. Aku menoleh ke belakang. Bima dan Eli berdiri di dalam rumah itu. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku menua bersama suamiku. Air mata mengalir di pipiku. Namun kali ini, aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Tanpa uang. Tanpa perhiasan. Tanpa suami. Tapi jauh di dalam hatiku. Ada satu janji yang perlahan tumbuh. Suatu hari nanti, aku akan bangkit. Dan saat hari itu datang, Bima akan menyesal telah menghancurkan wanita yang dulu rela memberikan segalanya untuknya.